Marilah Bapak Ibu kita merangkapkan kedua tangan di depan dada. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam para Bapak Ibu, upasaka upasika serta saudara-saudari sama sekalian. Sukihotu Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini tanggal 2 Juli 2020 senang sekali kita berjumpa kembali dalam kebaktian bersama, tentu dengan Bapak, Ibu atau saudara-saudari lakukan pada kesempatan malam hari ini sangat bahagia karena kita bisa bersama-sama melakukan kebajikan dan memperkuat keyakinan kita kepada Tiratana. Para Bapak, Ibu serta saudara-saudari sama sekalian, sebentar lagi kita akan memperingati yang namanya Asada. Hari Raya Asada adalah salah satu hari raya yang sangat penting bagi umat Buddha. Kenapa penting? Karena di hari Asada tersebut Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta atau pemutaran roda untuk yang pertama kali. Dhamma ini yang dibabarkan pertama kali oleh Sang Buddha kepada 5 orang pertapa setelah mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Para Bapak, Ibu serta saudara-saudari sama sekalian, selain itu Hari Raya Asada juga diperingati sebagai Hari Sangha. Karena kenapa? Karena pas hari Asada juga terbentuklah yang namanya Sangha, perkumpulan bagi para biku. Jadi dengan terbentuknya Sangha maka lengkap sudah Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini makna atau arti dari Hari Raya Asada. Tentu saja sehari setelah hari Asada, para biku akan melaksanakan yang namanya masa wasa atau berdiam diri di wihara-wihara, cetia, hutan, dan lain sebagainya. Masa wasa diperingati sebagai datangnya musim hujan. Kalau di Indonesia kita tahu justru terbalik. Karena sekarang mulai memasuki yang namanya musim kemarau. Tetapi di negara-negara Buddhis seperti Thailand, Myanmar, India, saya pernah merasakan berdiam di masa wasa di India. Waktu itu ketika menjelang masa wasa, setiap hari selalu turun hujan. Bahkan pernah merasakan 2 hari 2 malam itu hujan tidak berhenti. Jadi di saat musim hujanlah para biku berdiam
di tempatnya masing-masing agar tidak keluar, kecuali ada beberapa yang penting seperti guru-guru atau upajaya dari biku tersebut sakit atau mengunjungi orang tuanya yang sakit dan lain sebagainya. Ini ada pengecualian ketika para biku dalam memasuki atau dalam berdiam di masa wasa diperkenankan untuk keluar untuk hal-hal yang penting saja. Nah, bagi para bapak, ibu, serta saudara-saudari setama sekalian, bisa mengunjungi para biku yang sedang menjalani masa wasa. Dengan apa? Dengan bisa melakukan dana makan, berdiskusi dhamma, dan lain sebagainya. Karena dalam kondisi seperti ini seluruh dunia mengalami yang namanya wabah penyakit atau pandemi virus COVID-19. Dianjurkan untuk berjaga jarak atau minimal bertemu tidak terlalu lama. Jadi di sini juga di masa wasa para biku akan menjalani atau belajar dhamma, praktek meditasi yang lebih dari hari biasanya. Karena dengan berdiam di wihara dan tidak keluar kemana-mana, para biku bisa lebih giat dalam mempraktekkan dhamma, seperti bermeditasi dan belajar dhamma. Para bapak, ibu, serta saudara-saudari setama sekalian, tentu kalian sebagai umat Buddha harus yakin terhadap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Inti ajaran Buddha, janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Sangat simpel inti ajaran yang diajarkan oleh para Buddha. Perbuatan-perbuatan apapun yang kita lakukan pada kehidupan ini tentu akan membawa akibat, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang selanjutnya. Para bapak, ibu, serta saudara-saudari setama sekalian, di sini saya akan menyampaikan kiasan atau cerita kiasan. Di sini ada seorang laki-laki mempunyai 4 orang istri. Mungkin bapak-bapak senang atau tidak mempunyai istri lebih dari 1. Pasti ada yang senang, ada yang tidak. Karena kenapa? Seandainya ekonominya berkecukupan atau kurang di bawah garis kemiskinan, tentu dengan istri yang lebih dari 1 akan menyebabkan dia menderita. Nah, di sini ceritanya mungkin bapak ibu, kalau misalnya suami atau seorang laki-laki yang mempunyai istri 4, kira-kira siapa yang paling disayangi dari ke-4 istrinya tersebut? Tentunya yang paling disayangi adalah istri yang nomor 4. Istrinya yang nomor 4 selalu diperhatikan, selalu dibelikan baju-baju yang indah, yang mahal-mahal,
terus dirawat dengan baik. Pokoknya selalu diperhatikan istri yang nomor 4. Istri yang nomor 3 tetap diperhatikan dan juga dibangga-banggakan kepada orang lain, kepada teman-temannya. Nah, istri yang nomor 2 ya diperhatikan juga, tetapi jauh lebih dicuekin lah. Tapi ketika ada masalah, istri yang nomor 2 ini selalu memberikan nasihat atau memberi masukan-masukan kepada suaminya. Nah, istri yang nomor 1 selalu dicuekan atau tidak diperhatikan sama sekali. Nah, singkat cerita, ketika suaminya akan meninggal, lalu suaminya berkata atau punya keinginan tidak meninggal hanya sendirian, tetapi ia ingin mengajak istri-istrinya. Nah, ditanyalah istri yang keempat. Istri yang keempat ketika ditanya, istriku, aku akan segera meninggal. Maukah kamu menemaniku? Terus istri yang keempat ini menjawab tidak mau. Begitu pula dengan istri yang ketiga. Dia bertanya juga seperti itu, tetapi istri yang ketiga juga tidak mau. Dia menjawab istri yang ketiga, enak saja. Kalau seandainya kamu meninggal, saya akan mencari penggantimu. Tentu suaminya merasa kecewa karena istri yang ketiga ini diperhatikan, tetapi dia tidak mau diajak meninggal oleh suaminya. Istri yang kedua tentu jawabannya lebih bijak. Saya tidak mau, tetapi saya akan mengurusi semua persembahyangan kamu atau semua acara-acara persembahyangan kamu. Ya. Terus dia bertanya istri yang pertama ini, walaupun dicuekin, walaupun tidak diperhatikan sama sekali, ketika ia meninggal, istri yang pertama tidak ditanya oleh suaminya, tetapi dia langsung berkata kepada suaminya, tenang saja suamiku, saya akan tetap setia kepada kamu. Nah, ini adalah cerita kiasan. Nah, istri yang pertama ini Bapak Ibu, ini adalah perbuatan. Istri yang kedua diibaratkan seperti teman, sahabat, keluarga, dan sebagainya. Istri yang ketiga diibaratkan seperti harta, kekayaan, kedudukan, pangkat. Dan istri yang keempat diibaratkan seperti tubuh jasmani. Para Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedama sekalian, tentu ketika kita meninggal, ketiga ini mulai dari teman, sahabat, sanak keluarga, sanak famili, anak, istri, suami, harta, kedudukan, dan tubuh jasmani tidak akan dibawa meninggal. Yang dibawa meninggal yaitu Bapak Ibu hanyalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama hidup sebagai manusia.
Perbuatan-perbuatan inilah yang menentukan, yang membawa kita ke alam-alam surga atau ke alam-alam bahagia ataupun ke alam-alam menderita. Apakah umat Buddha boleh kaya? Boleh. Boleh punya kedudukan? Boleh. Boleh punya teman yang banyak? Boleh. Tetapi ingat juga, kita harus perhatikan juga istri yang pertama, yaitu perbuatan baik. Buddha sudah mengajarkan kita memberi jalan untuk mencapai yang namanya kesucian atau untuk terlahir di alam-alam yang bahagia. Tentu Bapak Ibu lah yang menentukan sendiri apakah ingin terlahir di alam bahagia atau di alam menderita. Tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban bagi Bapak Ibu untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi ketika kita beberapa hari lagi akan memasuki hari Asada, dan setelah itu para biku akan berdiam diri selama 3 bulan sampai bulan Oktober. Nah, banyak-banyaklah berbuat baik, banyak-banyaklah berdiskusi dhamma atau belajar dhamma kepada para biku yang berdiam di wihara dekat rumah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tentu dengan perbuatan ini kita bisa menambah pengetahuan dhamma dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa terlahir di alam-alam yang berbahagia. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah keyakinan serta mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.